A. Pengertian kepada kodok dan qadar. Secara bahasa, pengertian kodok adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, kodok adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodoh atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Perpaduan atau gabungan antara kodok dan qadar disebut takdir. Takdir berlaku kepada semua makhluk hidup. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana menciptakan seorang hamba bernama Hasan. Qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memproses penciptaan Hasan ketika umur 4 bulan di perut ibunya, diberi kepastian kapan Hasan akan lahir, ditakar rezekinya atau diukur rezekinya, diatur kapan matinya, dan lain sebagainya yang berkenan dengan Hasan, qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar atau takdir adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya di mana telah ditentukan sejak zaman azali maupun sejak diciptakannya makhluknya. B. Dalil tentang qada dan qadar. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud ayat di atas adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usaha ikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya bagus dan sebaliknya. 2. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina. Dan tidakkah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Maksud ayat tersebut adalah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu keputusan, maka tidak ada orang yang pantas protes agar keputusan itu dirubah. Bagi yang berani protes sama aja dia durhaka dan tersesat. Berarti manusia harus menerima ketetapan dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maksud ayat di atas adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diukur atau ditakar ketetapannya. Walau demikian, manusia tetap berusaha walaupun yang menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maksud ayat di atas adalah Allah menjelaskan bahwa musibah yang menimpa hamba di bumi dari kekeringan dan gempa bumi telah didahului oleh takdir dan kuasanya dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya seluruh makhluk.
5. Al-Hadis. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, ketentuan Allah, baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis di atas adalah orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan ketentuan qada Allah. Adapun iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. C. Macam-macam takdir. Takdir adalah peraduan atau gabungan antara qada dan qadar. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Jika seseorang berusaha dengan baik dan tekun melaksanakan usahanya, biasanya takdirnya baik, berhasil atau tercapai apa yang diinginkan. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau berusaha dengan baik, maka takdirnya akan buruk. Jadi ditakdirkan baik atau tidak biasanya sudah tampak dari usaha seseorang. Seperti pada kedua contoh di bawah ini. Gambar yang pertama menunjukkan orang yang malas-malasan. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa orang itu sudah berhasil mencapai cita-citanya. Macam-macam takdir ada dua, satu takdir mubram dan dua takdir mu'alaq. Yang pertama takdir mubram, yaitu yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten atau sudah baku, seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. 2. Takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih dapat disunahkan oleh manusia. Takdir mu'alaq sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh takdir mubram seperti kematian, kulit sawo matang, dan bermata sipit. 2. Takdir mu'alaq, contohnya seperti 1. Kepandaian yang diusahakan dengan cara belajar terus-menerus dengan giat. Yang kedua, kesehatan bisa diusahakan dengan cara pola hidup teratur. D. Contoh-contoh qada dan qadar. 1. Qada, yaitu contohnya matahari yang terbit dari timur lalu tenggelam di barat. Yang kedua, kematian, karena setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan kita harus meyakini itu. Yang ketiga, bumi serta planet-planet berputar sesuai porosnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan planet-planet yang sama sempurna karena setiap tempat planet-planet tersebut tidak saling bertubrukan. Kedua, qadar. Qadar terbagi menjadi dua, yaitu satu takdir mubram dan yang kedua takdir mu'alaq. Contoh takdir mubram seperti jenis kelamin, kematian, jodoh atau pasangan. 2. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq contohnya seperti kepandaian dapat diusahakan dengan belajar. Yang kedua, kekayaan yang dicapai dengan kerja keras. Yang ketiga, kesehatan yang bisa dicapai dengan hidup bersih. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. 1. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Salah perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar yakni dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang telah, sedang, dan akan terjadi pada diri kita ini adalah kehendak dari Allah. Contoh: 1. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 2. Ikhlas dalam menjalankan ibadah. 3. Bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. 2. Menyerahkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Manfaat: 1. Memperoleh kecukupan dari Allah. 2. Meningkatkan keimanan. 3. Mendapatkan kebaikan dunia akhirat. 3. Selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau syukur. Maksud syukur dalam perilaku beriman adalah bersyukur kepada Allah atas apa yang telah ditetapkan atau ditakdirkan. Contohnya: 1. Jenis kelamin. 2. Kematian. 3. Kenikmatan. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya atau takwa. Oleh karena itu, selaku orang beriman kepada qada dan qadar sudah selayaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
5. Rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Manfaat bersikap qanaah yaitu merasa puas dan sebagai tanda kemenangan, mendatangkan berkah dalam kehidupan. Qanaah menjadikan seorang bersyukur dan qanaah menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tahan godaan atau sabar. Maksud sabar dalam perilaku beriman adalah sabar apa yang terjadi di dunia. Manfaat sabar yaitu 1. Menjadi mengerti tentang kehidupan. 2. Menjadi pribadi yang optimis. 3. Disukai banyak orang.